Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska, dan hari ini gue sendirian karena pengen membahas sebuah film, sebenarnya film lawas tahun 2008 yang kalau lihat di YouTube sih udah ada jelas ya poster dan juga judul dari video ini. Sebuah film yang berjudul Yes Man. Ya, ini gue pengen banget review karena cukup terlalu muda sebenarnya gue pas nonton film ini, kayaknya masih SD. Jadi mungkin sebelum basa-basi kita lihat dulu trailer seperti apa, sinopsisnya seperti apa, dan juga siapa aja yang main dan siapa yang menyutradarai. Kalau gitu seperti biasa kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Carl Allen has reported for duty. I'm not a soldier, Norman. I'm having a little get-together at my place. We are Sparta! Yeah, no. No. You're always making excuses. No means no. When's the last time you did anything fun? Hi. Carl, long time no see. You must be running this place by now. I could have. Didn't want to get tied down. I climbed Mount Kilimanjaro. I've lived. I'm a yes man. Wow. Yes! Yes! No. You say no to life, and therefore you're not living. Every time an opportunity presents itself, you will say... Yes. I do want to take guitar lessons. I am Pardosh. Would you be the man for me? I guess so. Yes, I would like to learn Korean. 청주 날씨는 어때요? 잘했어요. What did he call me? Oh. Discover what happens You have to say yes to everything. Yes. Do you need a ride? On that thing? when every question Can I borrow a couple bucks? Are we gonna fight or what? Would you like to throw loose your bridal shower? has the same answer. Yeah. Sure. Why not? That'd be great. Yeah, I'd love that. That is sweet, Carl. Thanks, Fish. This Christmas, I never had a Red Bull before, but I had a Red Bull last night. I really like Red Bull. Yeah, you seem a little hyper. say yes to life. The world's a playground. But somewhere along the way, everyone forgets it. Excuse me. Was I chewing gum before? Jim Carrey, Another bump of hot sauce. You guys are really into this yes thing. Yes Man. Would I like to increase the size of my... Right. Like I need that. Yes Man, sebuah film rilisan 2008 yang menceritakan pria bernama Carl, seseorang yang selalu beranggapan negatif terhadap hal yang ia alami. Carl juga selalu menolak segala tawaran yang datang kepadanya. Hal itu juga terjadi setelah dirinya bercerai dengan istrinya. Namun semua berubah setelah Carl bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nick. Nick mengajak Carl untuk mengikuti sebuah seminar yang bertema menerima semua tawaran yang datang, yang bertujuan untuk mengembangi diri sendiri. Merasa hidupnya makin membosankan, seorang Carl yang awalnya sangat menolak terhadap tawaran Nick, akhirnya datang ke seminar dan melakukan sebuah perjanjian untuk menjadi seorang yes man. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed, dibintangi oleh Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins, dan Terence Stamp. Kurang lebih tadi merupakan trailer dan juga sinopsis. Nah, teman-teman udah pernah nonton film ini sebelumnya belum sih? Karena entah kenapa, kalau orang ngomongin Jim Carrey itu biasanya ya udah yang orang-orang rame itu kan. Misal nih ya, sambil ditunjukin klip-klipnya nih. Misal The Mask ya kan, the infamous smoking scene gitu kan. Terus selain itu juga ada Ace Ventura, yang dimana sebenarnya dua film itu kurang lebih Jim Carrey mirip-mirip ya, acting hiperbola gitu kan, dia kan ekspresif banget. Mungkin yang lumayan kalemnya ada film Truman Show, yang dimana itu salah satu film favorit gue dari Jim Carrey juga gitu kan, kayak
dunia ini hanya simulasi dan segala macam itu gue suka banget dari drama-dramanya. Di situ kan juga jatuhnya Jim Carrey mainan drama ya kan. Itu merupakan 3 film favorit yang pernah gue tonton di Jim Carrey. Mungkin banyak lagi. Mungkin kalau kemarin yang baru gue review juga ya di Bapil ya, Sonic 3, di mana Jim Carrey memerankan 2 karakter yang berbeda, walaupun sebenarnya nggak mirip, ya lumayan mirip lah gitu loh. Tapi maksudnya dia tuh memainkan itu dengan sangat lihai gitu loh. Ada bedanya antara karakter A sama B gitu kan, walaupun sama-sama Robotnik gitu kan. Jadi gue sangat suka emang dari dulu sih gue demen Jim Carrey gitu kan, emang salah satu aktor legendaris juga. Nah, sedangkan film Yes Man ini entah kenapa jarang banget orang ngomongin. Padahal ya memang bukannya cinematic masterpiece lagi-lagi ya gitu loh. Terus tadi apalagi gue nonton pas gue masih SD gitu loh, gue belum bisa mencerna apa yang gue tonton. Kayaknya cerita gue nonton film Yes Man ini adalah gue menemukan kayak DVD bajakan. Dulu kan memang zaman-zaman gue SD ya 2010 kali apa 2009 banyak yang jualan gitu loh, dan memang kebetulan kakak gue suka beli-beli gitu loh dulu. Atau ya udah minjem DVD gitu loh. Dulu tuh namanya Ultra Disc, gue nggak tahu ya apakah itu legal atau enggak minjem-minjem DVD gitu. Ada tuh dulu. Sekarang udah nggak ada sih bisnis-bisnis begitu ya. Gitu loh. Jadi gue nonton di DVD player gitu. Terus gue merasa terhibur aja ya, karena seperti yang kita tahu gitu kan, Jim Carrey kan memang slapstick. Ditambah dengan dialog-dialognya juga, penulisan-penulisannya. Walaupun dulu gue belum terlalu mahir berbahasa Inggris juga. Walaupun ya lagi-lagi ada subtitle. Dan memang dulu gue sangat-sangat ketawa kalau ngomongin slapsticknya Jim Carrey dari dulu sampai sekarang gitu loh. Jadi langsung kali ya kita ngomongin tentang film Yes Man ini. Sebenarnya cerita tentang apa sih gitu loh. Jadi memang film ini dimulai dengan seorang Carl gitu yang kita tahu dia sebenarnya, yang kalau gue searching dia kayak semacam, kalau di sini ya gue sempat nulis catatan petugas bank, pinjaman bank gitu loh. Jadi dia yang decision maker, apakah pinjaman ini harus diterima atau ditolak. Dan kebanyakan jadi dia tuh kayak ada semacam trauma gitu. Jadi traumanya dia itu dibangun gara-gara dia baru cerai, sorry. Kok putus sih gitu loh. Cerai gitu. Jadi disitulah mulai gitu loh. Mulai dari nolak-nolak di bank itu, terus mulai juga dia ditunjukkanlah montase-montase itu ya, di mana dia nolak. Jadi ada orang yang menawarkan untuk datang ke acara bandnya tapi dia nolak. Ada orang yang menawarkan jeruk gitu tapi dia nolak. Sesimpel itu, sampai di detik di mana dia kayak, wah ini gue udah bisa nolak datang ke nikahan temen gue, itu ngaruh ke kehidupan dia gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke seminar Yes Man ini, yang awalnya itu kayak semacam aliran deh kan jatuhnya gitu kan, karena kan dia juga ketemu sama Nick secara tiba-tiba gitu loh. Udah gitu di depan banknya pas dia lagi benar-benar istirahat, terus Nicknya kayak benar-benar mecahin kaca banknya gitu tuh, agak-agak ekstremis ya gitu loh, mengerikan gitu loh. Tapi ya akhirnya dia datang ke seminar dan it really changed his life banget gitu, dengan menerima apa yang ada semua-muanya gitu loh. Dan gue suka sama konsep itu. Nah, kenapa suka sama konsep itu? Ya udah, kita lanjut ke segmen selanjutnya aja kali ya. Soalnya udah ada papan tulis, mau kan? Kita lanjut abis ini di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film di Yes Man. Tadi gue ngomong kenapa gue suka sama konsep Yes Man itu sendiri. Kalau nggak salah Yes Man ini diambil dari sebuah buku motivasi sih. Basically kan banyak tuh ya buku-buku motivasi kayak misalnya bagaimana jadi orang kaya, orang sukses segala macam. Dan memang ada salah satu buku tentang Yes Man itu, saying yes to everything yang kalian terima gitu loh. Sedangkan di film ini dilakukan sama si Carl ini secara literal gitu. Jadi misalnya diajak untuk ke klub lah, yang awalnya sebenarnya dia tuh orangnya mageran gitu loh. Mau nggak mau dia menerima gitu loh. Dan di film ini gue sukanya adalah bener-bener kita tuh diliatin si Carl ini yang awalnya agak-agak skeptis. Bahkan pas udah nyampe si
di seminarnya dia agak skeptis karena ngelihat orang-orang ini aneh sebenarnya gitu loh. Bahkan si pemimpinnya itu, maksudnya yang mengarang Yes Man alias si Terence Stamp-nya itu, ya memang aneh kelakuannya gitu loh. Dia ngobrol sampai palanya bener-bener kayak disadar gitu loh, kayak bener nggak gitu loh, lu mau melakukan perjanjian ini bener apa enggak gitu loh, sampai digituin gitu loh. Tapi jujur maksudnya ya komedinya di situ. Kita tidak boleh lupa bahwa ini merupakan komedi slapstick Jim Carrey pula gitu loh, yang memang signature dia seperti itu. Jadi menurut gua menarik sih gitu loh. Ada aliran yes man ini gitu, dan maksudnya yes man bukan laki-laki doang ya, maksudnya ya orang-orang yang mengatakan yes ke setiap tawaran yang diterima gitu loh. Ya, terus juga kalau ngomongin yes man ini sistemnya gini. Perjanjiannya adalah lu nggak boleh ngomong yes. Lu nggak boleh ngomong no ke semua tawaran yang lu ini. Lu harus ngomong yes. Sekalinya lu ngomong yes, lu bakal dapet bad luck. Karena kejadian juga di si kehidupan Carl ini, ada satu momen di mana dia yang sepertinya tidak bisa gue ceritain di sini. Dia tuh menolak apa gitu. Kalian nonton filmnya sendiri aja. Akhirnya karena memang itu tidak baik untuk hidupnya gitu loh. Akhirnya dia tolak dan dia bener-bener oke, gue nggak bisa nih. Dan bener bad luck happen ke si Carl itu. Misal kayak pas pertama bajunya kejepit di pintu, terus dia mulai jatuh dari tangga. Abis jatuh dari tangga ada anjing yang bener-bener nyerang dia, walaupun ya nggak nyerang sih karena ke rantai gitu. Dan akhirnya dia mikir mau tidak mau saya harus melakukan apa yang harus dilakukan, dan tolakan itu diubah jadi terima gitu loh, diterima. Walaupun itu merugikan dirinya sendiri. Nah, itu dulu dari udah aneh gitu, tapi menurut gue itu hal yang ya lagi-lagi komedinya di situ sih. Itu yang gue lihat sih ya. Terus ya ini gue juga suka masih di komedi ya. Komedinya ya walaupun ini ngomongin secara realita gitu loh. Ini ada realita-realitanya juga. Ini romcom by the way. Kita belum nyampe romcomnya nih. Masih di komnya dulu ya gue ya. Ya itu sih lagi-lagi hiperbolanya Jim Carrey, bagaimana dia memainkan ekspresi. Bahkan ya bener-bener ada adegan di mana dia ngobrol sama si Norm ini. Norm ini kalau nggak salah kayak semacam atasannya dia gitulah. Atasannya dia, terus dia kayak bener-bener pakai solatif di seluruh mukanya. Ya Jim Carrey all out lah. 2008 tuh Jim Carrey udah 46 tahun. Nah itu sebenarnya bisa nyambung juga ke komedinya. Romance-nya nanti ya. Karena selain ini menunjukkan bagaimana proses si Jim Carrey untuk menjadi seorang no man, menjadi yes man ini, ya dia encounter banyak sekali orang baru di hidupnya gitu loh. Dan ini benar-benar mengubah hidupnya dia gitu loh. Nah sebelum itu juga selain encounter orang baru, dia juga mengalami experience baru, misalnya kayak ya dia bisa ke konser dia bisa ke sebuah konser yang isinya orang-orang tertentu doang gitu. Ya bisa dibilang nerd mungkin orang-orang seperti itu gitu loh, karena emang di sebuah klub kecil juga gitu. Terus juga gajinya naik gara-gara itu, nggak tahu sih itu agak gimana gitu. Gajinya naik ya gara-gara dia di bank ini kayak persentasenya naik segala macem lah gitu loh. Nah tadi ngomong-ngomong soal klub juga, ini bisa nyambung ke romance-nya. Ini yang gue suka adalah yang tidak ditinggalkan dari realita film ini ya. Jadi si Carl ini semenjak dia menjadi yes man, dia tuh ketemu sama cewek si Allison ini di sebuah klub gitu. Memang dia vokalis lah, dia vokalis di klubnya. Dan akhirnya ya mereka ketemu, mereka kenalan, kebetulan suka satu sama lain ya kan. Itu menurut gue maksudnya ya lucu aja sih, maksudnya penulisan karakter si Allison sama Carl di sini, dan apa yang dia lakukan sama Carl sama Allison di film ini sama-sama sengklek kali ya. Bedanya memang POV-nya lebih banyakan si Jim Carrey-nya aja gitu. Jadi menurut gue suka banget sama chemistry mereka. Walaupun tadi gue sempat ngomong juga di 2008 tuh kalau nggak salah Jim Carrey itu umurnya 45-46. Terus Zooey Deschanel yang jadi Allison di sini umurnya kayak masih 30 atau 28 gitu. Jadi cukup jauh, bukan cukup jauh, jauh banget gitu lah, hampir 20 tahun, 2 dekade loh itu. Tapi yang gue lihat sih tetap cocok-cocok aja ya. Maksudnya mereka chemistry-nya dapet, penulisannya juga oke. Penulisan cerita sih,
Karena yang gue lihat adalah si Carl alias si Jim Carrey di sini permasalahannya salah satunya adalah dari dirinya yang nggak jujur gitu loh. Jadi ada satu momen di mana si Allison di sini kayak udah bener-bener sayang banget sama si Carl, udah jatuh cinta banget sama si Carl. Tapi ada satu momen, nah ini gue suka banget nih, momen dilemanya Carl lah gitu loh, yang dimana sebenarnya dia sudah membuat perjanjian sama Yes Man itu, tapi dia juga agak-agak gimana gitu sama si Allison, sayang tapi karena kenapa dia dilema, tiba-tiba langsung diajak tinggal bareng ya kan. Itu satu decision yang emang besar banget gitu loh, tiba-tiba langsung diajak tinggal bareng. Ya yang awalnya si Carl ini kayak no doubt gitu loh, kayak misalnya diajak diajak apapun lah, bisa diajak klub atau kayak lari olahraga gitu loh yang dia belum pernah melakukan sebelumnya. Pas ditanya kayak tinggal bareng, ada pausnya gitu loh. Dia tuh ragu gitu loh. Tinggal bareng yuk gitu loh. Ya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia. Tinggal bareng yuk gitu loh. Dia ada ragunya, udah gitu. Tapi tetap dia jawab yes gitu loh. Tapi, nah di situ adalah momen si Allison kayak, itu memang pertanyaan bodoh gitu loh. Kenapa pula gue tanya sekarang gitu loh. Dan akhirnya diterima juga gitu. Terus tapi nanti ada ininya lagi nih. Ada twistnya lagi. Nanti ditwist lagi lah. Banyak, bukan twist sih sebenarnya. Cuma memang masalahnya masih di situ gitu loh. Orang yang Carl tuh belum sepenuhnya jujur ke Allison. Nah yaudah. Tapi kita lanjut aja abis ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil, bahas film, masih di Yes Man. Lanjut langsung lah tanpa basa-basi. Tadi ngomongin tentang si Allison dan tidak jujurannya Carl terhadap Allison ya kan. Ya intinya Allison tuh nggak tahu bahwa Carl tuh udah kayak, kalau nggak salah di dialognya udah 6 bulan yang lalu tuh sempet cerai, dan itu bikin kayak Allison, lu udah nikah gitu loh, bla bla bla. Itu juga di-triggernya gara-gara si ini lucu sih sebenarnya, si Carl ini dikira kayak pengen apa sebutannya ya, bahasa halusnya apa ya, ini kan negara lah gitu loh, pengen menjajah negara, karena tiba-tiba di di data negara, Carl kok nerima les Korea, Carl nerima les pesawat, dan memang dilakuin sama dia beneran di salah satu adegan di itunya ada lah gitu loh. Ya itu menurut gue lucu sih, terlalu banyak masalah yang akhirnya lead to Allison yang tiba-tiba kayak hilang kepercayaan gitu loh. Dan ya, si Allison juga nggak tahu kalau si Carl ini merupakan bagian dari Yes Man, jadi apapun yang diterima, yes aja gitu loh. Dan dia akhirnya kayak, gue nggak tahu nih mana yang beneran yes, mana yang lu terpaksa ngomong yes karena lu udah ngikut dari aliran tersebut gitu loh. Itu gue suka banget sama konsep itu. Dan memang bener-bener heartbreak-nya ada banget gitu loh. Walaupun ya lagi-lagi, ini merupakan film komedi, dramanya dapet banget gitu. Ya, itu sih paling. Walaupun sebenarnya ada satu kesalahan dari film ini yang menurut gue nggak tahu sih ya, antara itu gue nggak nangkap atau kesalahan, tapi kayaknya emang cukup plot hole sih. Kayak kenapa tiba-tiba kalau misalnya si Carl ini bilang no ke tawaran-tawaran yang diterima gitu loh, tiba-tiba dapat bad luck dan bad luck beneran gitu loh. Karena di endingnya adalah si Terence Stamp ini ngomong ke dia di rumah sakit ya kan, habis mereka berdua kecelakaan, bahwa sebenarnya Yes Man itu I made it up gitu loh, kalau kata karakter Stem di sini. Itu semua karangan gitu. Itu cuma buat motivasi lu biar lu nggak jadi orang yang negatif, lu nggak jadi orang yang nolak-nolak mulu gitu loh. Nggak semua harus lu terima. Dia tuh kalau nggak salah ngomongnya memang nggak semua harus lu lakuin. Lu harus berani milih yang mana yang harus di yes, yang mana yang harus di no gitu loh. Itu sebenarnya juga salah satu moral film ini kali ya, gue sukanya di situ juga. Walaupun lagi-lagi menurut gue itu plot hole sih yang bad luck itu. Jadi kayak kenapa tiba-tiba dia bad luck? Kenapa kalau misalnya memang itu sebuah karangan dari Stem alias si pendiri Yes Man, gerakan Yes Man itu, kenapa harus bad luck beneran? Dan bahkan ada satu momen yang memang tiba-tiba dia lagi ngobrol sama orang. Kalau nggak salah ini abis ditelepon sama mantan istrinya, ya kan, mantan istrinya bilang kayak gue putus segala macem, terus
pokoknya si Carl ini menolak sesuatu dan memang menolak at the same time dia lagi masih dalam yes man gitu loh. Terus pas dia keluar dari apartemennya kayak bener-bener bad luck lagi bla bla bla. Terus pas lagi ini fantasi banget. Terus tiba-tiba pas lagi ngobrol sama orangnya bener-bener berubah muka jadi Jim Carrey juga. Terus dia kayak wow, fantasi sekali yang bagian situ gitu loh. Karena yang gue lihat dari Yes Man ini pendekatannya lebih ke realis nih, dengan slice of life romance-nya, dengan slice of life yang kehidupan yang negative thoughts gitu loh. Sedangkan ya walaupun dengan adanya gerakan Yes Man ini cukup fantasi sih kayak adakah orang yang memang bergerak dengan seminar seperti ini gitu loh. Ya itu sih paling kalau review gue terhadap Yes Man-nya. Sisanya ini cukup memorable buat gue filmnya. Ya lagi-lagi film-film yang gue tonton di zaman-zaman SD tuh pasti bakal jadi core memory gue. Yang gue suka ya adegan-adegannya ada beberapa, kayak satu adegan yang si Carl ini bener-bener kayak udah mabok gitu. Terus dia ngedance di DDR itu basically. Teman-teman tahu itu kan apa sih yang buat game dance DDR gitu loh. Terus gue entah kenapa ya memang dari dulu gue suka Jepangan dan segala macam dan gue into Japanese music gitu kan. Gue bener-bener nyari gitu loh, ini judulnya yang lagi dijogetin sama si Jim Carrey di sini apa. Dan masih gue dengerin sampai sekarang, itu salah satu yang ada di DDR lah. Pokoknya lagu DDR lah gitu loh. Jadi bener-bener terpatri gitu ke dalam memori gue sampai sekarang. Terus paling selain adegan itu adalah adegan yang mana dulu ya, bentar. Kejadiannya itu ada dua lagi soalnya. Kalau nggak salah adegan Red Bull dulu deh. itu tuh keluar tuh. Itu ekspresi Jim Carrey itu keluar lah. Teman-teman bisa lihat lah. Dia tuh nyebutin Red Bull-nya kayak gimana dengan segala ekspresi yang dia lakukan, dengan segala gerakan yang dia lakukan. Jadi ceritanya adalah dia itu sebenarnya udah mau istirahat nih gitu loh di kamarnya. Cuma tiba-tiba banget di malam itu pas dia udah tidur ya kan, dapat telepon dari temennya, ayo kita ada pesta atau apa gitu, isinya kayaknya emang pesta Red Bull deh gitu loh. Terus ya karena dia tidak bisa menolak ya kan, ya udah oke gue OTW. Set paginya at the same time dia harus ketemu sama Ellison, yang dimana Ellison kayak semacam ketua fotografer gitulah, ketua fotografer sambil olahraga sambil lari gitu. Ketemu dalam si Carl ini ketemu dalam keadaan yang masih banyak energi lah gitu loh, banyak energi. Terus si Ellison-nya juga kebingungan. Itu adegan yang cukup on repeat sih pas gua masih zaman bocil dulu nonton ya, karena lagi-lagi ekspresinya mainan di situ gitu loh. Sedangkan dulu gua nggak terlalu paham cerita ya kan. Nah, pas gua tonton lagi di sekarang tuh ternyata memang sedalam itu loh filmnya. Terus tadi satu lagi, ini juga sebenarnya adegan yang cukup dark sih, karena ini adegan penyelamatan si Carl yang di kayak ini gue inget nih adegannya setelah dia ngomong Korea ya kan, karena dia kan nerima les Korea gitu loh. Tiba-tiba banget ada orang yang mencoba untuk kayak semacam loncat gitu dari apartemennya. Terus dia ya kayak termotivate gitu loh untuk oke, gue saatnya ke kamar dia, bagaimana caranya gue menyelamatkan dia gitu loh. Akhirnya dia ngambil gitar di situ, akhirnya dia nyanyi ya kan, benar-benar nyanyi bagaimana cara menyelamatkannya dengan cara yang halus, tapi juga di situ juga akhirnya terharmonisasi ya kan. Gue suka pengadeganannya di situ, interaksi sama orang-orang yang ada di bawah yang awalnya cuma kayak concern kayak itu orang mau loncat bla bla bla, akhirnya nyanyi bareng. Itu gue suka banget adegan yang menurut gue mungkin gue bisa bilang golden scene kali ya. Gue dan lagi-lagi ada di core memory gue gitu loh. Ya, itu sih paling yang bisa gue share tentang Yes Man ini ke teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu sih sekarang nonton di mana Yes Man. Dulu gue nonton ya bener-bener di DVD gitu loh. Tapi ya udahlah kalau gitu. Menurut kalian gimana tentang Yes Man? Mungkin ada yang pernah nonton juga atau yang belum pernah nonton, silakan ditonton. Nontonnya jangan yang sih, tapi lebih ke cobain Jim Carrey yang lain gitu loh. Ya udah kalau gitu. Gue harap kalau gitu kita gue harap bisa ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Jadi tetap saksikan terus Bapil Bahas Film.